Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Inong Amal. Kali ini mengenai stres, ya. How to manage the stress. Apa sih yang dimaksud dengan stres dan bagaimana cara meminimais stres tersebut? Jangan lupa like, komen yang positif, lalu view sampai tuntas dan subscribe yang belum. Terima kasih. Stres adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, atau orang tersebut menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai. Hanya saja stres tergantung dari yang dialami orang-orang tersebut, ya. Ada yang stresnya ringan, ada yang stresnya berat, tapi ada juga stres yang sudah mendekati, misalkan terjadinya frustasi lalu depresi, ya. Dimana stres-stres yang seperti frustasi dan depresi ini sudah harus ditangani oleh seorang yang pakarnya atau juga seorang dokter, sehingga kadang-kadang mereka ini suka juga diberikan obat penenang untuk menenangkan pikiran yang terlalu membebani orang tersebut. Stres ada 4, ya. Pertama, behavioral, yang kedua, relationship, yang ketiga, emosional, yang keempat, psiko. Kita akan jelaskan satu persatu yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Contoh dari perilaku atau behavioral, di mana orang stres tersebut tidak bisa rileks, ya. Ada yang lucu, orang lain ketawa, dia tetap diam, 1000 bahasa, atau tetap cemberut. Juga dia tidak bisa konsentrasi. Ada juga orang-orang yang kebiasaan makannya berubah. Itu bisa membuat orang stres. Contohnya nih, ya, mohon maaf, bila ada orang yang bertubuh besar atau gemuk, lalu dia ingin diet, ingin mengkuruskan badannya, akhirnya dia melakukan diet dong, makan makanan yang tidak boleh sembarangan. Juga tidak boleh memasukkan makanan yang sampai berlebihan, sehingga perubahan pola makan ini membuat dia stres. Yang biasanya habis dia makan besar, misalnya lunch atau dinner, setelah itu dia mengemil, tapi dia tidak boleh ngemil. Pada saat dia jajan bakso biasanya 3-4 mangkok, dia harus makan 1 mangkok. Itu pasti membuat orang tersebut stres. Apalagi sekarang, ya, contoh yang paling nyata pada saat perubahan zaman, di mana IT semakin canggih, ya. Ada beberapa orang yang tidak menyukai adanya perubahan. Contohnya misalkan adanya perubahan di smartphone. Dia harus menggunakan handphone, dia harus melakukan sesuatu dengan handphone, dia tapi tidak bisa. Contohnya saya juga sih. Kalau misalkan tapi saya juga nggak jadul-jadul banget, ya, bisa juga mengikuti perubahan zaman, tapi tidak secanggih anak-anak milenial sekarang, tidak secanggih anak-anak saya yang tahu bagaimana mengoperasikan komputer dengan perkembangan zaman ini, ya. Contoh dari hubungan, misalkan adanya persaingan, ya, persaingan. Misalkan di suatu pekerjaan, di suatu perkuliahan, ya. Misalkan persaingannya contohnya anak-anak kuliah. Dia ingin mendapatkan nilai yang terbaik, tertinggi di kelasnya. Nah, itu bisa membuat orang-orang tersebut stres. Apabila lawannya yang dianggap saingannya itu nilainya lebih bagus, dia pasti stres dong. Loh, kenapa saya seperti ini, ya? Kenapa saya tidak menjawab seperti ini? Nah, itu membuat mentalnya dia menurun dan akhirnya terjadi stres.
Begitu juga kalau misalnya kita persaingan kita pada saat di suatu pekerjaan, di mana kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi masih ada nilai yang tidak, maksudnya gini, tapi ada nilai yang orang tersebut belum memenuhi untuk diangkat menjadi lebih tinggi posisinya. Orang lainlah yang diangkat. Itu pasti mentalnya down dan dia stres. Tapi tergantung dari orangnya juga ya, bagaimana dia memanage stresnya dengan baik. Wajar kalau kita mengharapkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, kita stres. Tapi kalau kita orang yang bisa atau kuat mentalnya, paling sedih aja ataupun stres tersebut bisa kita hilangkan dengan baik. Apalagi contohnya, misalnya terjadinya breakdown komunikasi yang jelek antara orang lain, itu bisa membuat orang stres. Apalagi kalau misalnya kita berhubungan atau misal kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi orang yang kita jadikan lawan bicara tetap tidak mengerti. Ya, itu tadi kalau contohnya kalau di hotel pada saat tamu datang, dia menggunakan bahasa asing, contohnya bahasa Rusia, sementara si front desk-nya tidak mengerti bahasa tersebut. Itu bisa membuat stres level rendah bagi si front desk. Mengenai emosional, sebenarnya mengenai emosional itu sangat banyak, tapi saya akan memilah-milah dan memberikan contoh yang beberapa saja, yaitu mengenai keadaan seseorang yang selalu khawatir. Ya, ini belum menjadi stres yang besar, tapi stres yang ringan. Contohnya orang tua. Nah, lalu anaknya demo kemarin ya, misalnya contohnya ada anaknya ikut demo, pasti dia sangat khawatir. Ya, apalagi kalau anaknya tidak bisa dihubungi melalui handphone, jadi membuat orang tua tersebut khawatir. Kemudian bisa juga karena kelelahan. Kelelahan yang karena apa? Misalnya olahraga, terlalu capek, terlalu banyak waktunya sehingga membuat orang tersebut kelelahan. Bisa juga kelelahan yang terlalu banyak berpikir, banyak kerjaan, deadline sudah dikejar-kejar oleh pimpinan, harus mengerjakan dengan waktu sekian. Nah, itu bisa membuat orang tersebut kelelahan. Ada juga orang yang tidak sabaran, ya. Misalkan contohnya contohnya nih suami istri, biasanya kan kalau si istri kalau belanja pasti akan masuk toko 1, toko 2, toko 3, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui harganya dulu nih. Misalnya dari toko yang 1, 2 dan 3 ini ada yang paling murah, ya, dia akan balik lagi. Nah, ini kalau untuk para suami, ya kan, ngapain sih cuma beda, misalnya cuma beda 20.000, 30.000 kok sampai seperti itu. Nah, itu tidak sabaran namanya. Ada orang juga yang kayak moody ya, emosionalnya yang tidak bisa terkontrol. Contohnya misalkan, ini biasanya perempuan ya, biasanya terjadi pada wanita, pada istri-istri ya. Pada saat dia lagi jalan, contohnya ya, lagi jalan dengan suaminya atau dengan pasangan ya. Kemudian sebelumnya si pasangannya yang cowok ini bilang, kamu cantik deh, I love you, ya. Tapi pada saat jalan ada perempuan cantik, lalu si pria atau suaminya ini pasti dong akan melihat, nggak mungkin dia menutup mata dengan hal-hal yang indah, betul kan? Nah, akhirnya dia melihat, dia melirik. Nah, si perempuan atau istrinya ini yang mempunyai emosinya yang kurang labil, mempunyai emosinya yang labil, maka dia akan cemburu, lalu marah, ngambek, dan cemberut. Nah, itu adalah orang-orang yang emosionalnya labil. Kemudian contoh untuk mengenai sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, ya. Contohnya tangannya basah terus, dingin, itu suatu reaksi normal di mana kita sedang stres, ya. Kalau kita sedang ujian, kalau kita sedang interview,
menunggu ya, ini pasti tangannya dingin. Dan kalau orang yang mempunyai ciri khas, kadang-kadang suka keluar keringat jadi basah tangannya. Atau kadang-kadang juga leher dan bahunya ini bergerak-bergerak sendiri, contohnya gitu ya. Yang paling sering terjadi, misalkan adanya suatu hal yang membuat dia stres adalah sakit perut. Sakit perut ini bukan mau pup atau ke belakang, tapi perutnya mules tanpa mau ke belakang, itu ya. Lalu yang paling terlihat sekali dengan orang yang stres adalah pada saat menarik nafas pendek, lalu di belakangnya itu ciri khas orang-orang yang mengalami stres atau beban pada dirinya, tapi dalam level masih kecil ya. Lalu tahap ini mengenai bagaimana meminimize atau bagaimana managing stresnya ya. Pertama dengan cara fisik. Secara fisik kita lakukan exercise, olahraga, stretching ya. Kalau kita lagi di mobil ya, kita jangan lupa stretching aja, tangannya disetir ya. Lalu kita melakukan apa? Ya diginikan tangannya atau badannya ya, atau kepalanya. Ataupun juga kita pada saat menyetir kita tarik ini setirnya ya, kita tarik gini ya, misalnya dalam keadaan macet. Kemudian apalagi massage, pijit aja sendiri ya, pijit sendiri seperti ini kepalanya. Kemudian breathing exercise, tarik nafas tangannya, mengenai kejiwaan kita ya. Gimana untuk menenangkan kejiwaan kita? Dengerin musik apa yang kita suka ya, bisa jazz, bisa juga instrumental dan lain sebagainya. Kita dengarkan musik, lalu kita imajinasi juga di mana apa sih yang kita suka, di tempat apa yang kita ingin datangi. Kalau kalian suka pantai, sambil mendengarkan musik, lalu kita merasa di pantai. Kalau kalian senang dengan pegunungan, silakan di pegunungan. Tapi kalau kalian senang juga, saya merasa di rumah saja juga sudah bahagia, silakan lakukan hal itu. Kemudian afirmasi. Afirmasi itu apa? Kita membuat suatu kata di dalam hati saja, bahwa contohnya ya, saya bahagia, saya sehat, saya memiliki berkelimpahan rezeki, berkelimpahan kesehatan dan sebagainya. Pokoknya afirmasi kalian ingin apa, kalian sebutkan di dalam hati berulang-ulang sambil mendengarkan musik, sambil membayangkan apa yang kita ingin lakukan. Terakhir adalah spiritual. Kalau ini memang harus menggunakan uang yang lebih banyak. Contohnya holiday, jalan-jalan bersama keluarga, bersama pasangan, atau bersama teman-teman. Holiday ini misalkan ya, kita juga harus menabung. Jadi kita punya beberapa tabungan, satu untuk holiday. Misalkan uang yang ada di tabungan itu ada 10 juta, ada 20 juta, lalu habis. Ya nggak usah stres, karena itu memang benar-benar untuk jalan-jalan. Karena itu memang benar-benar untuk healing pribadi kita. Misalnya kita mau kemana, ke luar kota, luar negeri dan seterusnya ya. Itu meditasi. Meditasi itu juga tadi kita duduk saja, tangannya bersila, lalu tangannya seperti ini memegang, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, lalu kita membayangkan apa yang kita inginkan.
ya. Dan jangan lupa juga sambil berdoa, ya. Agama apapun membuat kita tenang dalam berdoa. Kekuatan doa adalah yang terbaik buat kita. Nah, sebelum tuntas materi ini, ada tugas buat kalian. Pertama, apa yang menyebabkan kalian stres? Apa yang menyebabkan kalian stres? Kedua, bagaimana kalian meminimais atau mengatasi stres tersebut? Dengan cara apa? Buat dengan video. Ya, seperti biasa, buat video. Kemudian dikirimkan ke saya melalui WA group.